Selamat pagi anak-anak. Jadi sebelum mulai pembelajaran, Ibu mengaturkan panganjali umat dulu ya. Om Swastiastu. Ya, jadi hari ini Ibu akan melanjutkan materi seni budayanya, yaitu yang pertama akan tentang materi seni rupa. Ya, yang kemarin kan sudah Pak Wayanya yang memberikan materi. Sekarang Ibu akan memberikan materi tentang teknik-teknik membuat karya seni rupa atau teknik-teknik dalam berkarya seni rupa. Sudah, bukunya sudah siap, catatannya. Jadi silakan nanti seperti biasa kalau menurut kalian kurang jelas dan perlu untuk dicatat, silahkan dicatat. Nah, Bu lanjut materi pembelajarannya yaitu tentang teknik berkarya seni rupa. Tujuan pembelajaran ini yaitu agar siswa memahami tentang teknik-teknik berkarya seni rupa. Jadi di dalam menciptakan atau berkarya seni rupa, para seniman menggunakan teknik apa saja. Ya, jadi di sini kalian akan memahami hal tersebut. Oke. Teknik membuat karya seni rupa. Dalam membuat karya seni rupa murni atau terapan dibutuhkan keterampilan teknis menggunakan alat dan mengolah bahan untuk mewujudkan objek pada bidang garapan. Sudah, contohnya. Untuk mewujudkan sebuah objek dalam karya lukis, seni rupa dua dimensi, seseorang perupa atau seniman lukis dituntut menguasai keterampilan teknis menggunakan alat atau kuas dan pengolahan bahan cat pada kanvas atau mediumnya ya. Oke, lanjut. Seorang pematung, jadi tadi itu kan contohnya misalnya kalau dari seni rupa dua dimensi ketika menciptakan karya seni lukis. Sekarang seni rupa tiga dimensi. Ya, jadi seorang pematung dituntut menguasai keterampilan teknis menggunakan alat memahat dan mengolah bahan kayu untuk mewujudkan karya seni patungnya. Jadi, setiap karya seni rupa itu memiliki cara yang berbeda-beda untuk menciptakannya, untuk menghasilkannya. Jadi misalnya kalau seni lukis, di mana seseorang harus mampu atau menguasai teknik menggunakan kuas dan memadankan warna yang cocok untuk menciptakan karya seni rupa. Misalnya, seorang pematung dia juga harus mempunyai keahlian untuk menggunakan alat-alat pahat. Jadi, seniman tersebut akan mampu untuk menghasilkan karya-karya yang berkualitas dan menjadi ciri khas dari seniman tersebut. Ya, jadi yang dimaksud teknik di sini adalah teknik seni rupa merupakan cara seseorang atau seniman mewujudkan gagasan, ide menjadi suatu yang menarik sehingga mempunyai nilai perwujudan dengan menggunakan media berupa alat dan bahan seni rupa. Jadi itu dia ketika seniman ingin mewujudkan sebuah karya yang berkualitas, memiliki nilai estetika, mereka mempunyai cara dan teknik sendiri. Nah, seni rupa itu kan ada seni rupa dua dimensi, seni rupa tiga dimensi. Jadi jelas teknik yang digunakan berbeda. Ya. Nah, teknik-teknik untuk membuat karya seni rupa atau menciptakan karya seni rupa. Jadi kalau kalian di SMP mungkin sudah tahu beberapa teknik dalam berkarya seni rupa. Kalau di SMP mungkin tahu teknik aksir, pointillis, mungkin kalian sudah pernah mendapatkan di SMP kan? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa teknik lagi selain teknik-teknik tersebut.
Jadi yang pertama itu ada teknik plakat. Ya, teknik plakat yaitu melukis menggunakan cat poster, cat minyak, cat akrilik dengan goresan yang tebal, sehingga menghasilkan warna pekat dan padat. Ya, jadi di sini kalau teknik plakat ini dia lebih kepada warnanya yang pekat. Ya, perhatikan anak-anak ya, jangan ada yang lain-lain, jangan ada yang ngobrol, jadi di sini kelihatan ya. Jadi itu ada yang bercanda, ada yang cubit-cubitan, jadi Ibu tahu ya. Jadi perhatikan. Ya, nanti Ibu panggil namanya nanti ya, nanti Ibu suruh jawab ya. Jadi sudah waktunya sedikit, sudah kita juga daring, nggak maksimal mungkin menurut kalian atau gimana, gunakan waktu ini dengan baik. Biar nggak orang tuanya nanti itu capek-capek beli kuota buat belajar tapi kalian main-main. Ya, mohon maaf, mungkin ada beberapa yang benar-benar serius, Ibu juga lihat di sini, tapi juga ada beberapa yang benar-benar itu bercanda. Jadi Ibu nggak suka. Di kelas pun kalau ada anak-anak yang bercanda, Ibu nggak suka. Ya, hormati teman-teman yang benar-benar mengikuti. Bisa Ibu lanjut? Oke, selanjutnya teknik transparan. Mungkin teknik ini bisa dibilang kebalikan dari teknik plakat. Kalau teknik plakat itu pekat dan kalau teknik transparan ini benar-benar transparan ya. Teknik transparan yaitu teknik menggambar melukis dengan menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasilnya nampak transparan. Jadi penggunaan catnya di sini kalau transparan dia menggunakan cat air, jadi itu ada perbedaannya antara plakat dengan transparan itu. Kalau plakat cat minyak, cat akrilik, jadi kalau transparan dia menggunakan cat air dengan sapuan yang benar-benar tipis. Jadi dengan goresan warna yang benar-benar tipis. Nah, di sini Ibu ada contoh. Ini teknik plakat. Jadi kalian bisa lihat di sini warnanya sangat pekat. Jadi memang dibuat seperti demikian karena ini tekniknya teknik plakat. Ya, kalian bisa lihat ini. Warna-warna yang digunakan, goresan-goresannya. Kemudian kita perbandingkan dengan transparan. Ya, kalian bisa lihat ini kan? Jadi ini, kalau yang ini kalian lihat, yang ini benar-benar warnanya biru, orange, benar orange, ada yang merah. Jadi benar-benar pekat warnanya. Kita bisa lihat dari gambar ini. Kemudian kalau ini benar-benar transparan, dibuat benar-benar dengan sapuan yang tipis. Sudah? Kemudian Ibu lanjut, ada beberapa teknik lagi, yaitu teknik kolase. Ya. Teknik kolase yaitu melukis dengan memotong kertas yang kemudian ditempel sehingga membentuk lukisan yang realis atau abstrak. Jadi kalian bisa menggunakan kertas-kertas atau warnanya kalian bisa sesuaikan atau kalian beli kertas itu warna itu bisa ya. Jadi kalian pilih kertas apa, misalnya koran boleh, tergantung kreativitas kalian mengolah bahan yang ada. Ada memang misalnya dia pakai koran, pakai kertas kado, kemudian ingin menciptakan karya apa? Ingin bentuknya seperti apa? Jadi kalian bisa menggunakan kertas-kertas itu. Jadi disobek kecil-kecil, nanti ditempel-tempel pada lukisan yang akan kalian buat. Ya. Kemudian teknik 3M. 3M melipat, menggunting, dan merekat. Ya, adalah merupakan proses manipulasi lembaran kertas menjadi suatu bentuk 3 dimensi. Ya, jadi ini ada 3M yaitu melipat, kemudian menggunting dan melekat. Ketika kertas itu dilipat-lipat kemudian digunting akan menjadi sebuah bentuk. Kemudian bentuk itu kalau sudah menjadi sebuah bentuk kemudian akan direkatkan pada bidangnya. Ya. Kemudian teknik aplikasi. Teknik aplikasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara menempel potongan-potongan kain berbentuk bunga, buah, binatang. Maka dari itu teknik ini sering digunakan dalam seni menjahit. Kalau teknik seni aplikasi ini mungkin kalian
yang senang bikin baju kebaya, ini ada teknik aplikasi, atau yang senang kadang-kadang memberikan variasi pada bajunya, menambahkan misalnya bentuk apa, bentuk jantung atau bentuk bunga, itu bisa. Kalau baju anak-anak misalnya Hello Kitty ditambahkan, jadi ada kain yang berbentuk Hello Kitty kemudian dipotong-potong ditempelkan kepada baju adiknya, itu sudah termasuk teknik aplikasi. Ibu akan memberikan contohnya ya. Nah, ini dia. Teknik kolase yang tadi Ibu jelaskan. Jadi menggunakan kertas-kertas itu dipotong-potong, kemudian ditempel. Ini kalian bisa lihat teksturnya ini adalah potongan-potongan kertas ya. Jadi dipilih warnanya disesuaikan dengan kebutuhan. Sehingga menjadilah sebuah karya seni lukis yang seperti ini. Dan ini memerlukan keahlian yang memang benar-benar mampu untuk menciptakan karya ini. Nah, ini dia ya, ini adalah ini kalian bisa dari melihat lukisan ini tekstur-teksturnya. Nah, Ibu lanjut ya. Nah, ini dia teknik 3M, melipat, menggunting, dan merekat. Ini dilipat-lipat dulu anak-anak, kemudian mungkin kalau masih sebagai pemula mungkin diberikan garis, dibentuk dulu dengan menggunakan pensil, kemudian digunting-gunting, akan menjadi sebuah bentuk seperti ini, kemudian baru ditempelkan atau direkatkan pada bidangnya. Ya. Nah, ini dia teknik aplikasi. Jadi, kalian bisa lihat ini ditempel-tempel, Nana. Ini ditempel-tempel. Kalau secara umum yang sering kita lihat, yang sering mungkin yang cowok cewek sering lihat misalnya pada baju kebaya. Kita lihat baju pengantin itu ada bunga yang besar kan di sebelah kanan atau kirinya. Itu sudah teknik aplikasi, itu ditempelkan. Ya, itu disebut dengan teknik aplikasi. Atau ini kan tas, maaf. Ini tas, biar menarik, biar nggak warnanya hanya putih atau motifnya seperti ini, ditambahkan ini. Itu kalian bisa berkreatif anak-anak, berkreativitas di rumah sendiri. Kalian punya tas yang bosan kalian gunakan, silahkan ditempelkan bentuk-bentuk yang kalian inginkan. Misalnya celana jeansnya. Celana jeansnya itu mungkin udah lama, udah bertahun-tahun, tetapi kemudian kalian tempelkan. Apa misalnya kalau yang cewek, kalau yang cowok stiker apa, bentuk stiker apa, itu kan ada ya. Itu dia. Sudah ngerti kan teknik aplikasi? Udah ya, ini sudah sering ini sudah sering apa namanya? Sudah sering kita saksikan, kita lihat secara tidak langsung. Lanjut ya. Ini teknik mozaik. Mungkin sudah kalau di SMP kalian juga sudah pernah praktek mungkin dengan teknik ini menggunakan kacang hijau atau beras ya. Jadi teknik mozaik merupakan teknik yang menggunakan bentuk geometris tertentu. Teknik ini dilakukan dengan cara menempelkan benda-benda 3 dimensi pada suatu bidang sehingga akan menghasilkan sebuah lukisan. Nah, misalnya Ibu sudah jelaskan seperti tadi, jadi dia menempelkan benda-benda 3 dimensi pada suatu bidang sehingga menghasilkan sebuah lukisan. Kalau kalian di SMP pasti gunakan buku gambar, itu biasanya diberi tempelan beras kan, kemudian diwarnai. Misalnya kalau kalian membuat bunga atau binatang, kalian berasnya itu kalian berikan warna sesuai yang dibutuhkan. Itu dia teknik mozaik. Atau bisa menggunakan keramik ya. Jadi ada keramik yang pecah-pecah itu, kemudian kalian kumpulkan ingin membuat lukisan apa, kemudian kalian aplikasikan itu, gunakan keramik, potongan-potongan keramik itu untuk membentuk sebuah karya seni dengan menggunakan teknik mozaik. Itu bisa. Atau kulit telur juga bisa, itu kulit telur dipecah-pecahkan itu kemudian ditempel-tempelkan.
Jadi itu bisa digunakan ya. Kemudian lanjut teknik menuang atau cor. Karya seni yang dihasilkan dengan cara menuang bahan cair yang dituangkan pada sebuah alat cetakan. Setelah bahan cair tersebut mengeras, kemudian dikeluarkan dari cetakan. Bahan cair yang dipakai biasanya seperti semen, logam, kif, atau karet. Nah, ini teknik menuang atau cor itu kalian menggunakan cetakan, ya, atau para seniman menggunakan cetakan. Yang pertama-tama kalian bikin patung. Kemudian misalnya kita kan pernah lancong kemana, ada patung-patung, mereka ada yang menggunakan teknik cetakan. Ya, bahannya mungkin dari semen. Misalnya jalan-jalan ke Jogja atau kemana itu ada beberapa patung-patung yang dibuat dengan teknik cetakan. Jadi semennya itu dicairkan dulu, kemudian dibentuk cetakan, kemudian ditunggu sampai semen itu padat, kemudian baru diangkat. Ya, sudah ngerti anak-anak yang teknik menuang atau cor? Jadi dia sebelum kalian membuat karya itu kalian harus punya cetakannya. Mau misalnya bikin patung apa? Patung Garuda, patung Buddha, itu udah ada cetakannya anak-anak. Jadi udah ada cetakannya, kemudian bahan yang digunakan itu kan ada semen, logam, kif atau karet, itu dicairkan dulu. Kalau logam dicairkan dulu kan biar kayak air itu. Ya, jadi seperti itu. Semen juga diberikan campuran dia biar mau mencair. Jadi ketika nanti sudah dimasukkan ke cetakan, ditunggu kemudian akan padat. Jadi berbentuklah sesuai dengan cetakan yang kalian gunakan. Nah, kalau Ibu ini berikan contohnya ya. Nah, ini teknik mosaik ya anak-anak. Ini menggunakan beberapa bahan ya, jadi tidak satu bahan, mungkin ada keramik, ada logam-logaman, atau kalian bisa menggunakan tutup botol ya botol sosro, apalah itu bisa digunakan kemudian diwarnai ya. Jadi ini dia teknik mosaik ya. Kemudian ada teknik menuang atau cor. Ini yang Ibu maksud. Ini dicairkan dulu bahan-bahannya, semen atau apa, gif atau logam dicairkan dulu. Ini cetakan. Ini kan emang ini cetakannya, mungkin ada yang membuat patung, bentuknya apa, itu dibikin cetakan. Ya, ini cetakannya ini bukan patung ini ya. Seperti ini contohnya ya, dibikin cetakan, kemudian dituangkan ke cetakan, ditunggu sehingga mengeras, baru diangkat. Sudah ngerti? Oke. Kemudian Ibu lanjut dengan teknik pahat. Teknik pahat mungkin kalian sudah sering melihat di tempat-tempat kalian ada orang memahat, jadi tidak jadi ini sudah sering ya, sudah secara langsung kalian bisa lihat. Teknik pahat adalah teknik yang dilakukan dengan cara membuang bagian-bagian yang diperlukan, yang tidak diperlukan. Jadi membuang bagian-bagian yang tidak diperlukan ya, mohon maaf tadi. Dalam penerapannya, teknik ini memerlukan alat khusus berupa kikir, martil, pisau pahat, dan lain sebagainya. Secara umum, teknik pahat dimanfaatkan untuk membuat patung atau miniatur. Nah, ketika seniman ingin membuat patung dari bahan kayu atau paras itu bisa menggunakan teknik pahat ya. Jadi mereka mengurangi bagian-bagian yang tidak diperlukan. Misalnya seperti Pak Madiade, itu kan seniman patung Garuda. Jadi beliau memang sudah ahli dalam bidangnya membuat patung Garuda. Jadi tidak perlu lagi untuk mendesain dulu, langsung aja membuang yang tidak diperlukan, bagian-bagian kayu yang tidak diperlukan. Kemudian atau menggunakan bahan dari paras itu bisa langsung dibuat dengan menghilangkan bagian-bagian yang tidak diperlukan. Ya, mau buat patung Saraswati, Ganesha, Garuda atau apa itu
dilakukan dengan teknik pahat, jadi menghilangkan atau membuang bagian-bagian yang tidak diperlukan. Kemudian teknik butsir. Nah, ini hampir sama ya dengan teknik pahat. Jadi, teknik butsir adalah teknik dengan mengurangi dan menambahkan bahan hingga memperoleh bentuk yang diinginkan. Alat yang digunakan adalah sudip. Teknik ini digunakan pada pembuatan keramik yang berbahan tanah liat. Jadi anak-anak kalau butsir ini dia lebih menggunakan tangan. Ya, tangan. Jadi misalnya ingin menambahkan, kalian kan pernah melihat orang bikin keramik atau bentuk-bentuk seperti tempat wadah tirta itu yang disanggah itu apa jeding yang kayak gitu kan dia menggunakan bahan tanah liat. Jadi mereka menambahkan atau mengurangi bahannya itu dengan menggunakan tangan. Dengan yang berputar itu. Ya. Sudah ngerti? Sudah paham? Nah, Ibu berikan contohnya seperti ini. Kalau memahat udah sering dilihat. Mungkin kalian pas mau pulang sekolah, mau di samping rumahnya, kalau teknik seperti ini sudah sering ditemukan. Ya. Anak-anak memperhatikan Ibu atau jangan memperhatikan HP lain ya. Cukup satu HP saja. Jadi perhatikan yang di depan, jangan perhatikan yang di samping ya. 10 AP5, nomor absen 14. Mana dia? Ya dari tadi itu bercanda aja ya. Jadi jangan lain-lain. Kemudian teknik butsir. Ini dia teknik butsir. Jadi dia menggunakan tanah liat atau bahan yang lainnya, menggunakan tangan untuk menambahkan atau mengurangi bagian yang tidak diperlukan. Ya, ini dia contoh patung yang dibuat dengan teknik butsir. Kalau patung yang tadi dibuat dengan teknik pahat, jadi menggunakan alat ya. Kalau ini tidak menggunakan, dia menggunakan tangan untuk menambahkan atau mengurangi. Ibu lanjut ya anak-anak. Kemudian teknik merakit. Teknik membuat sebuah karya seni dengan cara menyambung beberapa potongan bahan. Ya. Cara ini disebut dengan merakit dan hasil karyanya disebut dengan rakitan. Cara menggabungkan bahan tersebut dapat dengan cara dipatri, disekrup, mengelas, atau dengan cara lainnya. Itu dia teknik merakit ya. Jadi siapkan bahan-bahannya dulu, kemudian kalian bisa merakitnya. Mungkin kalau buat ogoh-ogoh, kalau sekarang kan ogoh-ogoh untuk membuat kerangkanya itu kan dirakit ya. Mungkin ada yang menggunakan besi-besi kecil itu mungkin dilas untuk membentuk bodinya dulu sebelum diberikan hiasan, sebelum diberikan mungkin gabusnya atau hiasan lainnya. Seperti itu dia teknik merakit ya. Sama juga contohnya seperti ini. Jadi ini dulu, dibentuk dulu kerangkanya, dirakit-rakit dulu, kemudian baru ditambah-tambahkan dengan ini. Ya, itu dia merakit. Mungkin kalian sering melihat yang buat ogoh-ogoh atau membuat patung atau membuat sesuatu karya yang merakit. Jadi caranya itu seperti itu. Jadi menyambungkan bagian-bagiannya dirakit, dibentuk mau bikin apa. Kalau Ibu pernah sih, kalau ogoh-ogoh itu pernah Ibu lihat dia kerangkanya itu sebelum menjadi ogoh-ogoh seutuhnya itu dibuat kerangkanya dengan dirakit dulu. Ada yang dielas kalau yang pernah Ibu lihat itu ya. Ada juga yang diulat-ulat dia biar mau menyatu dengan satu bagian dengan bagian yang lainnya. Lanjut, ini dia teknik make cream. Make cream disebut juga dengan kerajinan menyimpul tali atau benang. Adapun beberapa teknik yang digunakan dalam membuat make cream adalah antara lain teknik pilin, simpulan, anyam, dan rajut. Banyak hiasan atau benda-benda yang bisa dihasilkan melalui teknik make cream. Misalnya, dekorasi dinding,
rumah, kap lampu, gantungan pot, kalung, tas, kursi, pembatas ruangan, dan lain sebagainya. Kalau ini untuk teknik ini anak-anak dia beda dengan anyaman. Jadi tekniknya ini agak lebih rumit sehingga hasil karyanya lebih indah kelihatan. Ini contohnya ya. Ini dia contoh teknik McCream ya. Ini bukan anyaman ini, tapi ini dengan cara tekniknya ya, maksudnya Ibu tekniknya dengan cara, jadi dia di McCream itu banyak menggunakan teknik anyam, simpulan, jadi beberapa teknik digabungkan di sini, ya, sehingga menjadi sebuah karya seni yang lebih kelihatan estetikanya, keindahannya ya, lebih rumit dia kelihatan anak-anak. Sekarang kita ini juga ya, ini dia beberapa contoh. Kemudian teknik menganyam. Teknik menganyam adalah suatu proses menyilang atau menjaringan suatu benda, suatu bahan dari berbagai serat menjadi satu bentuk yang khas dan dapat digunakan. Jadi di sini teknik menganyam, kalau di McCream itu anyamannya juga ada, teknik anyamannya juga ada, tetapi ini beda lagi, ini teknik anyaman ya. Jadi yang dimaksud dengan teknik anyaman atau teknik menganyam adalah suatu proses menyilang atau menjaringan suatu bahan-bahan dari berbagai serat menjadi suatu bentuk yang khas dan dapat digunakan. Ya, jadi dia sini menganyam hanya menyilang atau menjaringkan ya. Nah, ini dia contoh-contoh anyamannya ya. Jadi ini tekniknya hanya menyilang dia, beda dengan yang ini. Ini lebih rumit, ini kelihatan anak-anak. Jadi kalau McCream itu seperti ini dia prosesnya. Ada, ini namanya simpul ya. Dia menggunakan simpul, jadi akan lebih rumit. Sebelum menjadi sebuah karya seni, jadi prosesnya seperti ini. Kalau yang menganyam kan hanya menyilang saja atau menjaringkan saja. Kalau ini seperti ini. Jadi dia akan kelihatan kan rumitnya. Nah, ini dia ya, ini simpul yang dimaksud. Jadi beda antara anyaman, biar kalian memahami teknik anyaman dengan teknik simpulannya itu beda. Ya, kalau anyaman dia hanya menyilang. Sudah jelas anak-anak? Sudah? Nah, Ibu minta 10 AP 10 diputu siapa nih? Nomor absen 5 ya? Iya. Coba kamu unmute dulu. Coba jelaskan perbedaan antara anyaman, teknik menganyam dengan McCream. Ya. Silahkan di-unmute dulu biar bisa ngomong. Jadi yang lainnya dengarkan ya. Sudah? Nggak bisa ya? Apa perbedaan antara teknik menganyam dengan McCream? Kok nggak bisa? Bisa ya? Coba yang lainnya. Ini ngakan. AP 5 nomor 16. Coba ngakan. Kamu senyum-senyum. Ngerti apa enggak? Ayo coba satu aja, Ibu mau bertanya. Tadi Putu itu nggak bisa di-unmute ya? Kok nggak bisa? Udah dipencet-pencet. Coba ngakan, jangan bilang lagi ngakan nggak bisa lagi unmute-nya. Coba. Apa perbedaan teknik menganyam dengan
Makrim. Yuk. Nomor absen 16, AP5, 10 AP5, nomor absen 16. Ayo silakan. Nggak bisa ya, Putu ya, nggak bisa ya. Putu coba-coba itu nggak bisa ya. Ayo ngakan, silakan. Ya, jadi ingat kalau teknik Makrim itu dia ada beberapa teknik di dalamnya juga, ada menganyam, ada rajutan, ada simpulan. Itu dia kalau teknik menganyam hanya satu, dia menganyam menyilang. Ya, atau menjaringkan. Kalau di Makrim itu kan banyak dia ada tekniknya, sehingga karya seni yang untuk teknik Makrim itu akan lebih kelihatan rumitnya dan karyanya juga kelihatan bagus ya. Jadi karena proses pembuatannya juga cukup sulit, karya-karyanya juga kelihatan bagus. Jadi kelihatan keindahan dari karya tersebut. Ya, oke anak-anak, karena waktunya sudah habis, Ibu harapkan Ibu sudah mengirim beberapa materi, nanti Ibu akan mengirimkan tugas dan juga ulang harian. Jadi kalian siap-siap, gunakan waktunya dengan baik. Ya, jadi jika ada yang belum kalian mengerti di pelajaran hari ini, silakan nanti kalian bisa lihat di YouTube, karena semua materi yang diberikan guru-guru di sini itu sudah dimasukkan ke YouTube. Jadi kalian kalau ada yang kurang jelas silahkan. Ya, jadi ketika mengikuti daring juga kalian harus ingat tetap memperhatikan pelajaran. Jangan ada 2 HP, mungkin kalian nonton TikTok satu, mengikuti pelajaran satu akan kelihatan pandangannya kemana. Ya, seperti yang tadi Ibu singgung. Jadi akan kelihatan matanya apakah di TikTok atau di IG atau di FB. Jadi akan kelihatan. Jadi gunakan waktu ini dengan baik karena kita tidak bisa bertatap muka gara-gara situasi COVID ini. Ibu juga senangnya lebih baik langsung tatap muka. Kalau kayak gini, Ibu nggak tahu apakah kalian sudah ngerti atau tidak. Ketika Ibu di kelas, Ibu akan tahu anak yang nggak ngerti, anak yang sudah ngerti. Jadi Ibu akan lihat langsung. Ya, jadi Ibu mohonkan juga jangan terlalu membebani orang tua sehingga kalian bisa menggunakan paket ini dengan efisien. Jadi jangan yang lain-lain, kasihan orang tuanya juga kan, apalagi banyak yang orang tuanya mungkin yang pengangguran harus cari penghasilan lainnya ya. Jadi untuk hari ini sekian dari Ibu. Ibu mengucapkan terima kasih karena sudah memperhatikan pelajaran ini. Ingat jaga kondisi. Ya, jaga kondisi, jangan begadang, minum vitamin supaya tetap fit. Oke? Terima kasih. Ibu akan tutup pembelajaran hari ini dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.